Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga segala urusannya. Amin. Alhamdulillah, sore ini kita ketemu lagi ya teman-teman, bareng channel Babon BK Super ya. Channel yang berisikan tentang seputar peternakan ya teman-teman. Oke teman-teman, sore ini kita ingin ngebahas ya bagaimana cara meningkatkan daya tetas telur entok ya teman-teman. Dan kebetulan sekali ya, entok aku juga sudah bertelur ya teman-teman. Mari kita belajar bersama-sama ya untuk meningkatkan daya tetas telur entok ya. Simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman, biar teman-teman nggak salah paham, nggak gagal paham ya, biar teman-teman juga bisa belajar ya. Oke teman-teman, sore ini kita akan membahas ya cara meningkatkan daya tetas telur pada entok ya teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, usaha pembibitan entok itu tergantung pada daya tetas telur ya teman-teman. Jika daya tetas telurnya itu rendah, maka jumlah anakan entok yang dihasilkan juga sedikit ya teman-teman, dan tentunya keuntungan juga akan sedikit ya. Itu sangat merugikan sekali ya buat kita ya teman-teman, khususnya untuk ternak entok untuk sistem pembibitan ya teman-teman. Nah, berikut ini aku mau ngasih tips nih, beberapa cara ya untuk meningkatkan daya tetas telur entok ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai ya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama, untuk meningkatkan daya tetas telur entok, kita harus penuhi nutrisi makanan pada indukan entok ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, telur terbentuk dari sari pakan yang kita berikan kepada entok kita ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui juga, saripati atau gizi utama yang diperlukan untuk pembentukan telur entok itu adalah protein dan kalsium ya. Untuk protein ini berfungsi untuk pembentukan putih dan kuning telurnya ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk kalsiumnya ini berfungsi untuk pembentukan cangkang telur biar cangkang telurnya itu kuat ya teman-teman. Nah, untuk itu pemberian protein dan kalsium itu harus terpenuhi ya. Jika tidak, maka telur yang dihasilkan akan kecil ya, dan cangkangnya juga tidak keras ya, jadi mudah pecah telur entoknya ya teman-teman. Makanya untuk nutrisi protein dan kalsium itu harus terpenuhi ya, biar bisa menghasilkan telur yang bagus ya teman-teman. Jika protein dan kalsiumnya terpenuhi ya, pasti telur entoknya itu akan besar-besar ya, dan bagus ya, dan tidak mudah pecah ya teman-teman. Makanya teman-teman harus penuhi nutrisi kalsium dan protein untuk indukan entoknya ya teman-teman. Nah, jika teman-teman nih melihat telur entoknya teman-teman itu kok terlihat kecil gitu ya, kurang dari standar ya, pokoknya terlihat kecil ya, nggak seperti telur entok pada umumnya gitu ya. Nah, kemungkinan itu telur entok kita itu kekurangan kalsium ataupun protein ya. Jadi kita penuhi dulu nih kebutuhan nutrisi pada indukan entok ya teman-teman, khususnya untuk kalsium dan proteinnya. Untuk pemenuhan proteinnya itu banyak sekali sumbernya ya teman-teman, baik protein hewani ataupun protein nabati ya. Kalau protein hewani bisa teman-teman dapatkan dari keong sawah ya, itu bagus juga ya teman-teman. Dan untuk protein hewaninya protein nabatinya teman-teman bisa dapatkan dari berbagai sayuran ya, itu bagus untuk sumber protein hewani. Nah, sedangkan untuk kalsiumnya teman-teman bisa dapatkan dari jagung ataupun nasi aking ya, dan juga ini cangkang telur ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nih yang lagi masak telur ya, itu cangkangnya tolong jangan dibuang ya teman-teman. Cangkangnya kita kasih buat entok kita ya, buat campuran pakan entok kita ya teman-teman. Entah itu mau telur ayam, telur bebek, telur entok, itu juga bagus cangkangnya ya untuk entok kita ya, untuk sumber kalsium pada entok kita ya. Caranya gimana?
Caranya yaitu cangkang telurnya kita haluskan ya teman-teman, baru kemudian kita campurkan ke pakannya ya. Itu salah satu sumber kalsium yang bagus ya teman-teman untuk ternak entok kita ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Cara yang kedua ya untuk meningkatkan daya tetas telur ya teman-teman, sediakan pejantan yang besar ya, yang besar, sehat, dan memiliki birahi yang bagus. Untuk pejantan yang bagusnya itu usianya, yang dijadikan pejantan itu bagusnya usia sekitar lebih dari 1 tahun ya. Itu bagus ya untuk dijadikan pejantan ya teman-teman. Nah selain itu, kunci telur bisa menetas adalah adanya proses pembuahan sel telur oleh pejantan ya. Jadi ini penting sekali ya teman-teman, kita harus memilih pejantan yang memiliki birahi yang bagus ya, karena dengan memiliki birahi yang bagus pasti pejantan ini mau mengawini indukan yang betina ya. Ini penentu faktor utama ya, ini termasuk faktor utama ya untuk meningkatkan daya tetas telur entok ya teman-teman. Karena kalau misalkan telurnya itu nggak dibuahi sama si pejantan, otomatis telur tidak bakalan menetas ya teman-teman. Nah untuk telur yang dibuahi oleh pejantan ini dinamakan telur fertil ya teman-teman, karena adanya proses pembuahan oleh pejantan ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa entok betina tetap bisa bertelur ya, walaupun tanpa pejantan. Nah ini perlu teman-teman ketahui ya, entok betina tetap bisa bertelur tanpa pejantan. Nah ini yang menyebabkan nih telurnya itu tidak menetas ya. Nah bagaimana telur itu bisa terbentuk? Karena dari sari pakan yang kita berikan kepada entok ya. Jadi entok masih tetap bisa bertelur walaupun tanpa pejantan ya teman-teman. Memilih pejantan yang besar perlu dilakukan ya teman-teman, agar nanti anakan entok memiliki genetik yang sama dengan pejantannya ya. Jika pejantan besar, maka kemungkinan besar anakan entok yang dihasilkan juga akan besar juga ya. Selain besar, pejantan yang kita pilih juga harus memiliki birahi yang bagus, yaitu mampu mengawini 7 atau 6 entok betina ya teman-teman. Pakan untuk pejantan juga kadar proteinnya juga harus tinggi ya teman-teman, karena sperma pejantan itu terbentuk oleh protein sari makanan ya. Nah selain betinanya, pejantannya juga harus terpenuhi ini nutrisinya ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan rangsum pakan untuk entok kita ya, harus terpenuhi ya teman-teman, terutama untuk protein dan kalsiumnya. Oke lanjut lagi ya teman-teman, ini untuk yang ketiga ya, faktor yang mempengaruhi daya tetas yang ketiga, yaitu sediakan kolam untuk mandi. Nah apa sih fungsinya kolam untuk mandi? Banyak sekali ya teman-teman fungsinya ya. Nih pada saat proses kawin, entok akan membutuhkan kolam ya teman-teman untuk mandi ya. Kawin di dalam kolam itu sangat bagus ya, karena bulu entok itu akan tetap bagus ya, nggak dekil seperti ini ya teman-teman. Ini mohon maaf karena di sini itu nggak ada kolamnya ya. Nanti sebenarnya pengen dibuatkan kolam ya, nantilah kalau sudah ada waktunya ya, pengen dibuatkan kolam ya, biar nanti sekitar sini juga nggak becek ya. Kalau menggunakan ember seperti itu di sini itu masih becek ya teman-teman. Jadi pengen nanti dipisahkan sendiri ya buat kolam ya, agar entoknya itu bisa mandi ya. Kasihan ini entoknya udah pada buluk ya teman-teman. Nah lanjut lagi ke pembahasannya ya teman-teman. Bagaimana jika tidak ada kolam? Tidak masalah, entok masih tetap bisa kawin ya teman-teman. Ya tentunya seperti ini ya, tuh bulunya jadi kotor ya teman-teman, dan terlihat kusam ya. Selain itu, kolam juga memiliki manfaat untuk indukan yang sedang mengeram ya teman-teman.
Betina yang turun dari petarangan itu biasanya mempunyai insting untuk mandi ya, untuk menurunkan suhu tubuhnya yang panas ya saat mengerami telur ya teman-teman, sekaligus bisa untuk menambah kelembaban tubuh entok yang akan meningkatkan daya tetas telur. Nah itu dia tadi ya teman-teman, ternyata entok itu saat mengeram itu sering sekali mandi ya, yaitu salah satunya itu tujuannya seperti itu tadi ya teman-teman, untuk menurunkan suhu badan yang panas dan untuk meningkatkan kelembaban tubuhnya ya, agar daya tetas telurnya itu semakin baik. Oke, lanjut lagi ya teman-teman, ini yang keempat ya. Teman-teman harus sediakan petarangan atau tempat bertelur yang nyaman, yaitu tertutup dan jauh dari keramaian ya. Media untuk bertelur bebas menggunakan apa saja ya. Dan untuk ukuran petarangan usahakan jangan terlalu besar ya. Usahakan itu sesuai dengan body entok ya. Kenapa harus sesuai dengan body entok? Karena kalau nanti petarangannya itu terlalu lebar ya, dikhawatirkan itu dalam satu petarangan itu akan ada 2 indukan yang mengeram ya. Jadi usahakan ukurannya itu sesuai dengan body entok ya. Di sini tidak ada patokannya ukurannya berapa, tapi teman-teman bisa mengira-ngira ya ukurannya berapa ya, agar nanti dalam satu petarangan itu tidak ada 2 indukan yang mengeram ya teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman. Nah untuk yang kelimanya, jangan ganggu entok yang sedang mengeram ya, karena entok yang sedang mengeram itu tidak suka diganggu ya. Kita jangan terlalu, pokoknya kita tuh jangan terlalu sering beraktivitas di depan petarangan ya, atau di dekat entok yang sedang mengeram ya teman-teman, karena akan mengganggu si entoknya ya. Jadi usahakan kita jauh-jauh dari tempat petarangan ya teman-teman. Nah untuk mungkin teman-teman penasaran nih, ingin mengetahui apakah telur entok itu fertil atau tidak ya, itu sebenarnya tidak usah dilakukan. Tapi kalau jika teman-teman penasaran, ingin mengetahui apakah telur ini fertil atau tidak, teman-teman bisa melakukan peneropongan ya pada saat 7 hari setelah pengeraman ya, baru teman-teman melakukan peneropongan. Nah untuk melakukan peneropongannya usahakan itu pada saat indukannya itu turun dari petarangan ya. Jangan sampai indukan entoknya tahu teman-teman sedang berada di dekat telur entoknya ya, karena entok itu tidak suka telurnya diganggu ya teman-teman. Jadi kalau melakukan peneropongan usahakan pada saat entoknya itu turun dari petarangan ya teman-teman. Sebenarnya tidak dilakukan peneropongan itu juga tidak masalah ya teman-teman. Yang penting teman-teman itu sabar menanti aja ya. Yang keenam, teman-teman itu harus sabar ya, sabar menunggu telur menetas ya. Nah entok ini mengerami telurnya itu kurang lebih selama 36 hari ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bersabar selama kurang lebih 36 hari ya teman-teman. Nah itu dia ya teman-teman, beberapa cara untuk meningkatkan daya tetas telur pada entok ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya teman-teman. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini semakin berkembang ya teman-teman. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari kita ya, biar teman-teman bisa tetap terus belajar ya. Oke teman-teman, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.